Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen kedua pada mata kuliah statika struktur. Pada segmen kedua ini kita akan membahas tentang penjumlahan vektor. Vektor seperti yang kita ketahui adalah sebuah besaran yang mempunyai besar dan arah, sehingga konsekuensinya adalah ketika kita menjumlahkan dua buah atau lebih vektor, maka kita harus menggunakan aturan yang khusus yang tidak sama dengan ketika kita menjumlahkan bilangan skalar. Contoh, saya mempunyai sebuah vektor A. Jangan lupa meletakkan garis di atas simbol A untuk menunjukkan bahwa itu adalah sebuah vektor. Kemudian saya mempunyai vektor kedua yang saya beri nama vektor B. Kita ingin menjumlahkan vektor A dan vektor B ini. Maka yang harus kita lakukan adalah kita gambar ulang vektor A di bawah. Kemudian kita gambarkan juga vektor B. Tapi kali ini kita mulai menggambar vektor B itu dari titik awal atau titik pangkal dari vektor A. Jadi vektor B kita gambarkan dari titik pangkal titik A. Maka dia akan berbentuk seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggambar vektor B adalah vektor tersebut boleh digeser-geser, tapi tidak boleh diputar ketika kita memindahkannya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, ada dua cara sebenarnya untuk menjumlahkan vektor ini. Yang pertama adalah dengan metode paralelogram. Dengan menggunakan metode paralelogram, maka yang harus kita lakukan ketika kita menjumlahkan dua vektor seperti ini, maka kita tarik garis yang sejajar dengan vektor B, yang kita mulai dari ujung dari vektor A. Maka kita akan gambar seperti itu, dan garis yang kita gambar itu adalah garis yang sejajar dengan vektor B. Kemudian langkah kedua adalah kita gambar lagi garis yang sejajar dengan vektor A yang kita mulai dari ujung akhir dari vektor B. Kemudian yang disebut dengan resultan itu adalah garis yang kita hubungkan dari titik awal dari vektor A dan vektor B ke perpotongan garis yang hijau ini. Nah, kalau kita sambungkan, maka kita akan mendapatkan sebuah garis. Di sini saya beri warna biru. Maka garis biru inilah yang kita sebut hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B. Secara konvensi, hasil penjumlahan vektor A dan vektor B itulah yang kita sebut sebagai sebuah resultan. Jadi di sini bisa kita tuliskan resultan itu adalah A vektor ditambah dengan B vektor. Apapun orientasi dari vektor A dan vektor B, maka konsep paralelogram itu tetap sama. Contoh, saya punya dua buah vektor yang kebetulan kali ini dia membentuk sudut 90 derajat. Maka penjumlahan dua buah vektor yang membentuk sudut 90 derajat ini dilakukan dengan cara yang sama, yaitu kita gambar garis yang sejajar dengan vektor B dimulai dari ujung akhir vektor A. Kemudian kita gambar lagi garis yang sama, kali ini dari ujung vektor B. Maka yang disebut sebagai resultan itu adalah kita tarik garis dari perpotongan atau titik awal vektor A dan vektor B ke perpotongan dari garis hijau yang kita buat tadi. Nah, ini adalah yang disebut sebagai resultan. Nah, cara ini adalah cara paralelogram. Metode kedua dari penjumlahan dua buah vektor itu adalah dengan menggunakan aturan segitiga. Dengan menggunakan aturan segitiga, maka jika kita punya vektor A seperti ini, kemudian kita punya vektor B, maka aturan segitiga yang harus kita lakukan adalah kita jumlahkan dengan cara kita letakkan vektor B itu di
ujung akhir dari vektor A atau kepala vektor A. Kita gambar seperti itu. Maka yang disebut sebagai resultan untuk kasus ini itu adalah kita hubungkan ujung awal dari vektor A ke ujung akhir dari vektor B. Maka kalau kita tarik garis, inilah yang disebut sebagai resultan. Di mana secara matematika bisa kita tulis resultan R itu sama dengan A ditambah B. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan dua metode tersebut adalah sama. Jadi tidak peduli kita menggunakan aturan paralelogram ataupun kita menggunakan aturan segitiga, maka resultan yang akan kita dapat itu adalah sama. Selama kita mentaati semua aturan-aturan tadi. Bagaimana jika dua buah vektor itu membentuk vektor yang kolinier? Jadi di sini ada istilah kolinier. Dua buah vektor disebut kolinier jika dua buah vektor itu mempunyai garis kerja yang segaris. Contohnya adalah vektor A dan saya punya vektor yang kedua adalah vektor B. Nah, dua buah vektor ini, vektor A dan vektor B, itu adalah dua buah vektor yang secara teknis kita sebut vektor kolinier karena dia mempunyai garis kerja yang segaris. Mana garis kerjanya? Garis kerjanya adalah ini. Nah, jika dua buah vektor membentuk vektor yang kolinier, maka yang bisa kita gunakan untuk menjumlahkan dua buah vektor tersebut adalah aturan yang berlaku pada penjumlahan aljabar. Jadi karena di sini arahnya menuju ke arah yang sama, maka vektor A ditambah vektor B itu sama dengan besar A ditambah besar B. Perlu diperhatikan di sini, di sisi sebelah kiri tanda sama dengan, itu A dan B saya beri tanda garis di atasnya menunjukkan dia itu adalah dua buah vektor, sedangkan di sebelah kanannya A dan B tidak ada garis di atasnya yang menunjukkan dia adalah besaran skalar. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah dua buah vektor yang membentuk kolinier kita bisa jumlahkan dengan menggunakan aturan penjumlahan skalar karena di sini arahnya adalah menuju ke arah yang sama. Bagaimana jika arahnya berlawanan? Jika arahnya berlawanan, misal A seperti itu dan B seperti itu, maka penjumlahan A dan B itu sama dengan A besar A dikurangi besar B. Kenapa harga B menjadi negatif? Karena arah B berlawanan dengan arah A. Selanjutnya adalah pengurangan vektor. Bagaimana kita mengurangkan vektor? Kita tahu ketika kita menjumlahkan vektor, maka kita bisa menggunakan aturan paralelogram dan aturan segitiga. Nah, konsep dari mengurangkan sebuah vektor dari vektor yang lain itu adalah pada dasarnya, misal saya punya vektor A dan saya ingin mengurangkan vektor A ini dengan vektor B, maka secara basic atau secara dasarnya yang kita lakukan adalah menjumlahkan A dengan negatif dari vektor B. Hal ini membuat atau menjadikan konsekuensi jika saya mempunyai A itu arahnya seperti yang saya gambar ini, kemudian B itu arahnya seperti itu, maka ketika saya melakukan operasi A dikurangi B, yang harus saya lakukan adalah saya menjumlahkan A dengan negatif B.
kita tahu bahwa negatif B itu adalah vektor yang sama dengan vektor B, hanya saja arahnya berlawanan. Jadi kita tinggal putar saja arah vektor B di sini. Jadi arah vektor B menjadi seperti itu. Nah, bagaimana menjumlahkannya? Vektor A ditambah dengan atau dikurangkan dengan vektor B. Maka yang kita lakukan adalah kita gambar vektor A seperti itu. Kemudian kita jumlahkan dengan negatif B. Mana resultannya? Resultannya kita gunakan aturan paralelogram kali ini. Kita gambar garis yang sejajar. Kemudian ini juga garis yang sejajar. Kemudian resultannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang harus kita ingat adalah A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif vektor B. Ini kuncinya. Baik, di bagian terakhir dari penjelasan saya ingin saya sampaikan bahwa dalam statika struktur gaya atau force atau force itu adalah sebuah besaran vektor. Jadi ketika kita ingin melakukan operasi menjumlahkan, mengurangkan gaya, maka kita harus mengikuti aturan dari penjumlahan vektor. Nah, matematika yang kita butuhkan untuk menjumlahkan vektor dan otomatis juga menjumlahkan gaya itu adalah cukup dua hal. Yang pertama itu adalah aturan sinus dan yang kedua itu adalah aturan kosinus. Jika saya punya segitiga seperti ini, segitiga sembarang, sisi-sisinya saya beri nama A, B, C. Kemudian sudut di depan sisi A saya beri nama A kecil. Saya beri nama A kecil. Di depan sisi B itu adalah B kecil. Dan di depan C itu adalah C kecil. Maka aturan sinus itu akan bisa kita formulasikan sebagai berikut. Sisi A dibagi sinus sudut A itu sama dengan panjang sisi B dibagi sudut B. Dan itu juga sama dengan panjang sisi C dibagi sinus sudut C. Dan ini juga berlaku kebalikannya. Misalnya adalah sebagai berikut. Sinus A itu sama dengan sinus A dibagi A itu sama dengan sinus B dibagi B. Dan tentu saja sama juga dengan sinus C dibagi sisi C. Aturan kedua adalah aturan kosinus. Dengan menggunakan aturan kosinus kita bisa mencari besar atau panjang sebuah sisi dari segitiga sembarang. Contohnya di sini ketika kita ingin mencari besar sisi C, maka C kuadrat itu bisa kita cari dengan formula C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikalikan A dikali B kemudian dikalikan kosinus C, sudut C. Untuk sisi yang lain, misal adalah A, maka A bisa dicari dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 BC dikalikan dengan kosinus sudut A. Nah, matematika ini adalah matematika yang dibutuhkan untuk menjumlahkan dua buah vektor, baik dengan menggunakan metode paralelogram maupun dengan menggunakan metode aturan segitiga.
Demikian bagian kedua dari topik mata kuliah statika struktur. Sampai bertemu lagi pada bagian selanjutnya. Terima kasih.